Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Ibu Lulu Yuliana selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi Masyarakat. Perkenalkan, saya Rizky Akbar Maulana selaku moderator dari kelompok 6 yang akan membuka presentasi dari kelompok 6 ini. Kelompok 6 sendiri terdiri dari 6 orang, yaitu ada Anissa Asadi Fadila Yosyana, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Arsirama Eka Pratiwi, yang keempat ada Swistiani, yang kelima ada Aditya Ahmad Fareza, yang keenam ada Rizka Kairunisa. Untuk itu kami persilahkan kepada teman-teman kelompok 6 untuk menyampaikan materi-materinya. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, konsep organisasi masyarakat. Apa itu organisasi masyarakat? Organisasi masyarakat ini merupakan suatu perkumpulan aktif yang didirikan oleh masyarakat dengan tujuan yang dimilikinya untuk membantu masyarakat itu sendiri dan memberikan sifat positif dalam organisasi tersebut agar dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Selanjutnya, bagaimana sih filosofi dari organisasi itu sendiri? Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, dan dalam istilah lain yaitu organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Menurut Robin dan Endraha pada tahun 2011, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan tersebut. Lalu terdapat 3 ciri dari suatu organisasi. Yang pertama adanya kelompok orang. Yang kedua antar hubungan yang terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis. Yang ketiga, kerjasama didasarkan atas hak dan kewajiban dan juga tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut. Mungkin sekian materi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rizky. Lantas, jika dikaitkan dengan masyarakat, masyarakat merupakan kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan dan memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok. Sejalan dengan itu, yang dimaksud dengan masyarakat berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, materi selanjutnya yaitu ormas juga memiliki sifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Sedangkan tujuan ormas antara lain untuk A. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. B. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. C. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. D. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. E. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. F. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. G. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. H. Mewujudkan tujuan negara. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sedangkan fungsi ormas sebagai sarana antara lain penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial, partisipasi masyarakat untuk
memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan atau pemelihara dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya untuk melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang manfaat organisasi masyarakat bagi lembaga sosial. Menurut Anwar dan Adang 2013, lembaga sosial merupakan cara yang mengatur bagaimana individu, kelompok dalam bertindak, bersifat meningkat yang diharapkan tidak melakukan tindakan menyimpang yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan masyarakat. Kemudian peran lembaga sosial di sini adalah sebagai pedoman bertingkah laku atau bersikap, menjaga keutuhan masyarakat, dan juga sebagai sosial kontrol, yaitu sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya menurut Sukanto 2006, dan atau artinya lembaga sosial di sini ikut serta dalam pembentukan moral dan perilaku masyarakat atau seluruh anggota dari lembaga sosial tersebut. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Nah, menurut Filipus dan Nuraini, ada 5 lembaga sosial dasar yang penting dalam masyarakat yang kompleks, yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga politik, dan juga lembaga pemerintahan. Nah, lantas ada beberapa manfaat ormas bagi lembaga-lembaga sosial tersebut. Yang pertama yaitu sebagai organisasi yang mengelola aspirasi masyarakat. Ormas sebagai wadah yang merespon, memproses, dan juga melaksanakan aspirasi masyarakat, terutama hal-hal yang berkaitan dengan yang kurang terperhatikan oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada ormas yang kemudian nanti akan disalurkan ke lembaga politik dan pemerintahan, sehingga terjadi keseimbangan komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Yang kedua yaitu sebagai organisasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana upaya ini khususnya dilakukan oleh ormas yang bergerak di bidang pembangunan ekonomi masyarakat yang miskin atau termarginalkan, sehingga masyarakat mempunyai atau memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga yaitu sebagai organisasi yang mendukung dan melaksanakan program pembangunan. Nah, jenis ormas yang berfokus dalam bidang ini yaitu berfokus pada faktor-faktor yang menghambat komunitas, di mana mereka meyakini bahwa keterlibatan dan kesadaran orang-orang dalam pembangunan akan memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat yaitu turut aktif dalam ketertiban dan juga keamanan. Nah, ormas sebagai juru damai dan mendukung kondisi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat yang dapat mengantisipasi konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Yang kelima yaitu organisasi yang mengembangkan keahlian masyarakat, di mana ormas juga harus berperan untuk mengembangkan dan menggali potensi masyarakat sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Misalnya dengan memberikan pelatihan, seminar, atau praktik, dan lain sebagainya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Kemudian ada 5 contoh organisasi masyarakat. Yang pertama, rukun tetangga atau rukun warga. Di sini rukun tetangga atau warga sebagai suatu lembaga kemasyarakatan di kelurahan atau desa sudah ada semenjak pemerintahan bala tentara Jepang tahun 1943. Dalam memberdayakan masyarakat dan membina masyarakat, keberadaan rukun tetangga dan rukun warga sangat diperlukan pemerintahan desa atau kelurahan karena sistem rukun tetangga maupun rukun warga terdapat dasar kerakyatan dinamis dan kegotong royongan memiliki nilai positif dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kemudian yang kedua, sebagai organisasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam peran ormas ini
yang terhitung paling mendasar adalah mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana dalam aspek ini pemerintahan juga memiliki tujuan yang sama. Kemudian yang ketiga, sebagai organisasi yang mendukung dan melaksanakan program pembangunan. Misalnya, organisasi masyarakat yang bergerak di bidang rehabilitasi dan pemulihan keadaan bencana. Mereka berupaya memulihkan keadaan pasca bencana seperti banjir, kebakaran, dan penyakit menular atau bencana akibat ulah manusia seperti peperangan, genosida, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, turut aktif memelihara keterlibatan dan keamanan. Organisasi masyarakat sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya mensukseskan pembangunan serta ikut menjaga kedaulatan negara dan keterlibatan sosial. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya dari pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya organisasi-organisasi yang dibentuk di masyarakat memiliki perannya masing-masing dengan tujuan yang tentunya mengarah pada hal yang positif. Organisasi masyarakat ini dibentuk untuk memberikan manfaat terhadap sektor kehidupan di masyarakat seperti sosial, teknologi, ekonomi, keluarga, dan yang lainnya terhadap pemerintah. Jadi organisasi masyarakat ini seperti layaknya penghubung komunikasi terhadap masyarakat kepada pemerintah. Apabila masyarakat menghadapi masalah dalam lembaga sosial, organisasi masyarakat ini akan bergerak untuk menyalurkan masalah tersebut kepada pemerintah untuk dapat membantu maupun menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut. Mungkin sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Saya Rizky Akbar Maulana selaku moderator dari kelompok 6 izin menutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.